Halo, balik lagi sama saya Adika Arisakti. Kemarin kita udah bikin sebuah video bahwa usaha yang baik adalah usaha yang bisnis yang bagus adalah bisnis yang dijalankan dengan konsistensi dan komitmen. Yes, that's right, ya. Tapi ada langkah selanjutnya, yaitu adalah bahwa ketika kita membuat sebuah bisnis atau usaha, kita juga harus belajar tentang manajemen. Karena manajemen itu yang akan membuat kita itu bisa melihat arah mana bisnis atau usaha yang kita buat gitu bagus atau enggak. Nah, itu nanti akan berkesinambungan. Selama saya membuat usaha, saya sudah mempelajari kalau nggak salah ada empat hal yang tentang manajemen, yaitu manajemen keuangan, manajemen orang, manajemen barang, sama manajemen waktu. Dari keempat manajemen itu semuanya itu saling bersangkutan. Nah, kita sebagai owner kita harus bisa untuk membuat manajemen yang baik, karena itu yang bakalan menentukan arah mana bisnis yang kita buat ini akan berjalan gitu loh. Banyak orang itu nggak mau mempelajari hal ini dengan catatan dia itu cuman gue punya uang, terus usaha ini kelihatannya bagus, saya bikin di situ. Tapi ternyata ketika dia itu membuat usaha tanpa manajemen yang baik, dia berantakan. Dia nggak punya time plan, dia nggak punya pencatatan buku yang baik atau yang disebut cash flow. Terus dia manajemen barangnya ngawur, terus manajemen orang-orang yang kerja sama dia juga berantakan. Akhirnya usaha yang dia bikin itu nggak berkembang, bahkan lebih tepatnya dia mengalami yang namanya kemunduran gitu. Yang seharusnya dia punya time plan bagus untuk 1, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 5 tahun, itu dia akan jadi seperti apa, jadi nggak ada. Dia ngalir aja dengan manajemen yang buruk. Akhirnya usaha yang dia bikin itu goncang gitu loh. Nah, itu yang terjadi banyak hal. Makanya banyak orang bilang, katanya kalau bikin usaha itu enak, kita jadi bos, nanti kita bisa sukses gini. Enggak. Semua juga tergantung pribadinya orang yang membuat bisnis itu, ownernya. Dia mau nggak jadi owner itu yang berkembang, dia belajar bisnis yang baik. Saya selalu melihat referensi dari orang-orang yang udah ngejalanin bisnisnya itu dengan baik dan udah besar. Nggak ada yang bilang bahwa bisnis itu enak, nggak ada. Yang ada yang mereka bilang bisnis itu capek. Lu mesti siap yang namanya mikir sebuah usaha itu nggak cuma 8 jam kayak kita kerja sama orang, nggak. Kita harus mikirin bisnis itu sampai 16 jam mungkin ya. Bahkan mau tidur aja kita masih mikirin besok kita mau ngapain, gimana caranya. Nah, itu yang benar. Kebanyakan orang itu nggak mau ke arah sana, dia maunya punya uang, bikin usaha, jalan, terus dia bisa jalan-jalan. Nggak bisa gitu. Kalau lu mau jalan-jalan, lu mesti siapin bisnismu dengan benar, manajemen yang baik, sistem yang jelas. Sampai sekarang pun saya masih belajar tentang hal-hal itu, dimana saya masih selalu yang namanya mengevaluasi. Terus nanti kalau udah kita merevisi, kita berikan kebijakan baru supaya manajemen dan sistem yang saya bikin ini semakin bagus. Jadi jangan lupa, kalau kalian punya usaha, kalian juga selain harus dijalankan, harus komitmen, harus konsisten, kalian juga harus belajar tentang manajemen. Nanti akan saya ulas lagi apa yang menjadi pola pikir saya bagaimana membangun sebuah bisnis ini. Ada yang selanjutnya adalah bagaimana kita harus bisa memprediksi faktor-faktor apa yang memungkinkan kita membangun sebuah usaha. Nah, itu bisa. Nanti juga saya bakal jelasin manajemen ini menurut saya bagaimana cara terbaiknya. Saya juga masih belajar, kita sharing-sharing aja. Jika ada dari teman-teman yang mau tanya sesuatu, bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih.